Program cek kesehatan gratis dari pemerintah mulai dijalankan hari ini serentak di seluruh puskesmas di Indonesia. Sasaran pemeriksaan kesehatan gratis ini adalah seluruh rakyat Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Lalu bagaimana jalannya pelaksanaan cek kesehatan gratis di hari pertama ini? Kita akan berbincang dengan juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Mas Hariko Wibawa Satria. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mas Hariko. Selamat siang, Mbak Cica. Iya, Mas Selamat siang, Hariko. Garuda TV. Iya, Baik, Mas Hariko tadi pagi sempat sempat ngecek langsung ya ke puskesmas ya pelaksanaan cek kesehatan gratis. Lalu seperti apa euforianya di hari pertama ini, Mas? Antusias warga apakah banyak yang daftar atau seperti apa tadi? ya terima kasih Mbak Cica. Hmm. Pertama kami berterima kasih kepada Garuda TV yang juga sudah datang tadi ke Puskesmas di Pasar Minggu. Tadi di sini dihadiri oleh Wakil Menteri Agama, Bapak Romo Safi'i. Saya dapat penugasan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan untuk mendampingi beliau. Juga ada Mas Aji, kemudian Ibu Amelia, Kepala Puskesmas. Dan suasananya memang begitu bahagia di sini karena tadi pihak Puskesmas menyiapkan kue ulang tahun, kemudian kepada warga yang sedang memeriksa kesehatan itu diberikan kue, diucapkan selamat ulang tahun. Semoga dengan bertambahnya usia juga bertambah juga kesadaran untuk menjaga kesehatan. Dan ini saya masih di ruangan di Puskesmas memang ini. Di Hmm. ruangan pertemuannya karena di bawah cukup ramai ya Mhm. Iya. masyarakat kita yang memanfaatkan layanan ini. Dan memang program ini merupakan bagian dari janji Presiden kita Bapak Prabowo Subianto pada November 2023. Presiden berjanji kita harus bisa seperti negara maju, artinya kita memberikan cek kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan memang kalau kita lihat per tahun itu ada sekitar 600.000 warga negara Indonesia yang meninggal dunia karena penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu dengan cek kesehatan gratis ini harapannya masyarakat, orang tua kita, saudara kita mengetahui sebetulnya apa yang ada, sakit apa yang diderita saat ini. Mhm. Misalnya kalau sakit terdeteksi jantung, diabetes atau stroke itu eh, kalau setelah cek kesehatan gratis maka harapannya tidak akan ada kematian dini atau kematian mendadak karena sudah mengetahui sakit itu artinya akan membuat pola hidup yang sehat. Mhm. Jadi sekali lagi cek kesehatan gratis ini lengkap. Tadi kami lihat di sini puskesmasnya juga lengkap. Pak Wakil Menteri Agama juga bertanya kepada beberapa warga mengapa menggunakan layanan Ya, ini dan banyak di ya. antara mereka yang mengaku baru seumur hidup baru kali ini cek kesehatan begitu. Wah, artinya sangat diterima oleh masyarakat apalagi ini baru pertama kali melaksanakan cek kesehatan gratis. Mas Hariko, ada catatan khusus nggak sih ini di hari pertama mungkin ada kendala-kendala gitu misalnya bentrok dengan pasien lain yang ingin berobat, kesiapan dari petugas kesehatan ini cukup nggak gitu Mas? Ya, sejauh ini tidak ada kendala, namun memang ini satu rangkaian besar ya, karena ada program makan bergizi gratis yang baru diluncurkan 6 Januari kemarin. Sekarang ada cek kesehatan gratis. Artinya ini bagian dari upaya pemerintah bagaimana menghadirkan pembicaraan tentang gizi, tentang kesehatan. Jadi sekarang kalau kita lihat eh, dari cek kesehatan gratis ini karena layanannya cukup baik, kemudian persiapannya juga cukup baik. Sejauh ini tidak ada kendala, tidak ada eh, protes atau ketidaknyamanan dari masyarakat. Justru yang kami lihat masyarakat mengapresiasi layanan ini dan sekarang ada budaya baru di kita gitu Mbak Cica. Mhm. Jadi sekarang kalau mengucapkan ulang tahun itu ada tambahannya. Jadi misalnya kalau Mbak Cica ulang tahun ya diucapkan Mbak Cica selamat ulang tahun, jangan lupa cek kesehatan begitu. Iya.
Baik, Mas Hariko, program cek kesehatan gratis ini kan tadi seperti Mas Hariko sebutkan merupakan bentuk upaya preventif nih terhadap macam-macam penyakit di Indonesia. Nah misalnya nih, saya ikut cek kesehatan gratis, namun dari hasil pemeriksaan ternyata ditemukan penyakit-penyakit berbahaya lain terhadap diri saya. Kemudian harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah itu seperti apa Mas mekanismenya? Apakah masih gratis atau seperti apa Mas Hariko? Ya, nanti dari pihak puskesmas bagi yang tidak terdeteksi sakit apa-apa ya syukur alhamdulillah itu akan diarahkan untuk hidup sehat. Tapi bagi yang terdeteksi akan diarahkan ke pelayanan kesehatan lanjutan. Tapi yang menarik di sini adalah suasana pemeriksaan tadi yang kami lihat itu yang penuh dengan kegembiraan ya. Artinya karena yang diperiksa di dalam suasana berbahagia, ulang tahun, artinya juga yang memeriksa juga sedang bahagia, jadi tadi suasananya sangat baik. Tadi yang ditanyakan oleh Mbak Cica, tentu ada tindak lanjutnya, baik pemeriksaan lanjutan maupun tips-tips agar hidup secara sehat. Karena tadi menurut Dokter Amelia di sini, justru yang sangat dipentingkan itu saat ini adalah informasi ya. Informasi itu maksudnya apa yang sebaiknya dihindari, apa yang sebaiknya dilakukan gitu. Bahkan hal-hal yang kecil tadi itu kami perhatikan, misalnya seperti minum air putih 8 sampai 9 gelas sehari. Ternyata ada beberapa warga kita yang memang untuk menghindari ke toilet, akhirnya malas minum air putih, ternyata itu penyebab dari penyakit begitu. Baik, Mas Hariko, program cek kesehatan gratis ini kan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto ya selain makan bergizi gratis. Ya. Nah jika kita berbicara mengenai anggaran yang disiapkan pemerintah ini kan cukup besar nih Mas untuk cek kesehatan gratis yaitu sekitar 4,7 triliun rupiah. Apakah program ini bisa dikatakan akan efektif nih di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, sangat efektif ya. Program ini sangat dinantikan oleh masyarakat dan itu juga kewajiban dari negara untuk memenuhi karena setiap warga itu punya hak ya untuk sehat ya. Di program ini 4,7 triliun dan tentu saja ini seperti juga makan bergizi gratis ini bagian dari investasi sesungguhnya. Kita tidak semata-mata melihat ini sebagai pengeluaran, tapi ini juga sebagai investasi. Justru kalau kita ternyata kita sakit jantung atau stroke, kemudian kita tidak tahu, kemudian sudah sangat parah penyakit itu baru kita menjaga kesehatan justru biayanya akan semakin mahal. Jadi dengan tahu lebih dini itu justru penerima manfaat ini akan hidup lebih sehat, biayanya juga akan lebih murah kehidupannya dan juga keluarganya juga akan bahagia gitu. Jadi ini sudah komitmen dari Presiden Prabowo bahwasannya ini kan satu rangkaian yang tidak terputus ya. Artinya kalau kita bergizi, kemudian kita juga cek kesehatan gratis, kemudian juga sekolahnya ditingkatkan, ruang kelasnya diperbaiki. Kemudian salah satu faktor penyebab penyakit ini adalah kurangnya toilet di sekolah, sehingga kadang-kadang ada pelajar itu yang sakit kandungan kemih, sehingga buang air kecil itu jarang. Nah ini satu kesatuan harapannya dengan berbagai macam program penguatan sumber daya manusia ini kita betul-betul mencapai Indonesia Emas. Mbak Cica, Indonesia Emas ini sebetulnya sederhananya 3 aja. Sehat, Ya. kemudian usianya bisa panjang, Oke. kemudian cerdas, kemudian setiap orang itu punya pendapatan yang layak. Baik. Sederhananya 3 itu. Oke, Mas Hariko, terakhir nih closing statement aja nih Mas Hariko dari pemerintah yang bisa menjamin bahwa cek kesehatan gratis ini akan terus berjalan dan bisa merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia, Mas. Ya,
Oleh karena itu kami berterima kasih sama Garuda TV yang telah menyiarkan ini. Jadi peran kita semua, teman-teman media, kemudian para pemuka agama, para siapapun lah minta tolong, mari sama-sama kita sosialisasikan program ini bahwasanya cek kesehatan gratis ini penting bagi setiap orang. Manfaatnya untuk kita juga. Jadi dengan kita tahu, kita akan lebih bisa menjaga diri sehingga kita tidak terjadi meninggal mendadak. Ya. Apalagi bagi para orang tua yang anaknya masih kecil, masih SD, masih TK, tentu penting agar anak-anak itu tidak kehilangan orang tuanya, kan kadang-kadang mendadak jantung meninggal begitu kan. Nah, makanya penting sekali mari manfaatkan layanan ini karena dengan kita mengetahui kondisi tubuh kita, dengan itu kita akan lebih menjaga diri. Dan sekali lagi Presiden Prabowo orang yang sangat optimis dan sangat komitmen. Beliau sudah mengatakan ini program untuk seluruh rakyat Indonesia dan untuk pelajar nanti di bulan Juli begitu. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Hariko, juru bicara Kantor Kepresidenan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Mas Hariko.